dipandu oleh Pak Jajab ya. Mangga silakan Pak Jajab. Ya, suara saya sopan sekali. Untuk ini udah jam 9 lewat Pak Eko. Maka Pak Eko, kami persilahkan untuk paparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cecep, terima kasih Pak Koordinator Seksi, Pak Yadi, Pak Koswara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik Bapak dan Ibu, di awal mungkin kita perlu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa hari ini alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim sekali lagi dan berulang-ulang melalui Zoom meeting. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tadi Pak Yadi alhamdulillah sudah menyampaikan tentang asesmen nasional yang terdiri dari asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 3 hal itu yang mungkin akan dilaksanakan tahun depan. Kalau untuk SMP SMA tadi kalau kita melihat paparannya sekitar Maret, untuk SD sekitar bulan Agustus. Dan tadi disampaikan oleh Pak Yadi bahwa asesmen nasional itu fokus utamanya bukan untuk menjustifikasi, bukan untuk memberikan labeling gitu ya, tapi lebih penekanannya itu pada sisi perbaikan, mengidentifikasi capaian, kemudian memperbaiki di tahap berikutnya. Evaluasi hasil belajar atau penilaian hasil belajar yang kita lakukan di sekolah itu punya dasar hukumnya Bapak Ibu, yaitu Undang-Undang Sisdiknas di pasal 58. Untuk apa evaluasi itu dilakukan? Minimal ada 3 hal yang menjadi fokus kita. Pertama, kita memantau proses belajarnya para peserta didik. Mereka itu belajar nggak selama ini? Kedua, kita melihat kemajuan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Nyampe nggak dengan kompetensi yang diminta? Yang ketiga, dan ini yang menurut saya penting sekali, yaitu perbaikan untuk melakukan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk SD Kabupaten Lebak bertahan di room ini. Nah, selain daripada itu silakan masuk ke room kelas masing-masing yang telah ditentukan oleh Pak. Bapak Ibu, mari kita awali pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu tetap semangat, tetap optimis dan semoga selalu sehat. Kita masih baru mendampingan ketiga, belum mendampingan keempat dan kelima. Semoga masih tetap bersabar dengan kegiatan yang difasilitasi oleh LPMP yang tidak berhenti-henti bagi sekolah binaan, baik itu yang dilakukan oleh seksi FPMP, fasilitasi, seksi pemetaan mutu dan supervisi, maupun seksi sistem informasi yang ada di LPMP. Bapak Ibu ini menjadi sasaran utama kami di setiap kegiatan. Ini sebetulnya Angga Bu Nisa. Ya, makasih Mbak Tami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pagi menjelang siang. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, berkaca dari pertemuan kita yang kedua kemarin ya, ternyata tidak semua sekolah bisa menampilkan hasil pekerjaannya begitu ya. Nah, untuk sekarang mungkin kita mulai saja memaparkan itu dari yang kemarin belum kebagian gitu ya, Bapak dan Ibu, kalau sudah masuk ya, kalau sudah join di sini. Dari yang dulu ya, yang dari MAUP udah ada belum? Yang dari MAUP? Kalau hadir Bu. Oke. Yang mau siap nggak untuk presentasi yang pertama? Ya, siap. Oke, siap. Kalau nggak siap, Bu Pur mengambil alih. Siap. Bu Pur udah siap-siap aja nih. Boleh. Pak Rohimat.
boleh. Tadi sudah diloskan ya sama Mbak Tami. Jadi siapapun semua yang ada di room ini bisa share screen. Jadi nggak butuh waktu buat pergantian. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi pada proses penilaian. Ini LK3. Yang pertama ini kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian. Ini aspek evaluasi ininya adalah kemampuan guru dalam menyusun tujuan penilaian. Nah ini ketika kita melakukan survei lewat Google Form, ini hampir 100% ternyata. Ini ada kurang lebih 85% guru sudah membuat, bukan menyusun lagi Bu ini ya, membuat. Sudah mampu menyusun, tapi sudah membuat tujuan penilaian dalam melakukan penilaian pembelajaran, baik itu penilaian harian, penilaian semester maupun penilaian akhir tahun. Nah ini di sini adalah yang sedang berjalan ini penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester. Kemudian kemampuan guru dalam menilai atau mereview kualitas instrumen penilaian. Ini juga 98% guru melakukan penilaian dengan objektif. Memang masih ada guru yang melakukan penilaian itu masih ada faktor subjektif. Nah kemudian 50% guru sudah memiliki data. Nah ini kekuatan dan kelemahan peserta didik, walaupun datanya itu secara umum. Artinya kok anak ini nilainya 50, ini yang menyebabkan kelemahannya ini apa gitu ya. Ini hambatan yang masih menjadi hambatan kita. Kemampuan guru dalam menyusun kisi-kisi penilaian, ini hambatannya tadi. Guru masih kesulitan dalam merumuskan indikator yang lengkap. Nah ini yang ideal ketika menyusun kisi-kisi. Kemudian solusinya adalah kita dari dalam saja ini untuk materinya bisa memanfaatkan tutor sebaya. Kemudian kedepannya nanti kita juga bisa mengikut sertakan guru dalam berbagai kegiatan seperti workshop atau seminar. Nah, tindak lanjut perbaikan penilaian yang ke depan akan kita lakukan yang kurang lebih waktunya, karena kita awal Desember itu sudah melakukan penilaian, jadi kurang lebih ya 2 minggu. Nah ini memang penyusunan kisi-kisi ini sudah kita agendakan tanggal 19 nih untuk DLC pembuatan soal ya, termasuk penyusunan kisi-kisi dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian. Nah ini guru masih kesulitan dalam menyusun instrumen dan rubrik penilaiannya. Nah ini apalagi di sini adalah penilaian sikap. Rubrik penilaian sikap yang memang masih dilakukannya itu tanpa instrumen, jadi baru secara umum saja. Kemudian solusinya ini masih sama. Rencana tindak lanjutnya juga ini sama, karena kita jadikan satu kegiatan. Nanti satu kegiatan ini ya visi-visi, kemudian rubrik penilaian. Nah yang terakhir ini 3 saja, kemampuan guru dalam melakukan analisis hasil penilaian. Nah ini juga masih terkendala waktu. Kemudian di sini ada kemampuan IT, terutama dalam penggunaan aplikasi analisis menggunakan Excel. Solusinya ini juga masih sama, pemanfaatan tutor sebaya dan mengikuti sertakan dalam kegiatan workshop. Kemudian rencana tindak lanjutnya adalah DLC. Jadi nanti untuk DLC ini ada khusus kita masalah penilaian. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rohimat.